Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen serta kawan-kawanku yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertatap maya pada matkul studi fikih di MTSMA. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah fikih MTS kelas 9 semester 2 dan yang insya Allah akan dipandu oleh Adrian Tonojayo, saya sendiri dengan Afina Damayanti dan Anissa Nuryudianti. Bahasan pada hari ini adalah ketentuan hutang piutang, gadai dan hiwalah, kemudian ketentuan sewa menyewa dan upah, kemudian ketentuan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyalati sampai menguburkan, dan yang terakhir adalah memahami ketentuan waris. Baik, langsung saja. Pertama adalah ketentuan hutang piutang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Adapun ketentuan hukumnya, pada dasarnya hutang piutang merupakan akad yang bersifat ta'awun atau tolong-menolong. Walaupun demikian, sifat ta'awun ini bisa berujung permusuhan atau perselisihan jika salah satu belah pihak yang berakal tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Hal ini merujuk kepada firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk riba dan haram hukumnya. Yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad mempunyai hutang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. Maka beliau pun bersabda, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya. Akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi pun berkata, berikan kepadanya. Dia pun menjawab, engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan setimpal. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutang. Yang keempat, berhutang dengan niat yang baik dan akan melunasinya. Jadi ketika kita berhutang harus punya niat untuk melunasinya. Jika dirasa tidak mampu untuk melunasi, maka akan lebih baik tidak berhutang. Yang kelima, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya, kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang, sementara keadaan sangat mendesak. Yang keenam, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, maka orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang berhutang, karena itu adalah hak mereka. Ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan hutang. Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi hutang karena akan memperparah keadaan dan merubah tujuan menghutang.
dan dawam terus-menerus. Secara terminologi, gadai adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan, dibayarkan harganya jika tidak mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Ketentuannya, barang yang dapat digadaikan. Pertama, barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Kedua, barang gadai adalah amanah. Maksudnya, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan barang yang dia pinjam. Ketiga, barang gadai dipegang pemberi hutang. Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi hutang selama masa perjanjian gadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Afina Damayanti dengan NIM 2011900005 akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu pada materi ketentuan hiwalah. Nah, pengertian hiwalah sendiri yaitu hiwalah secara bahasa artinya pindah. Menurut syara adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil atau orang yang berhutang kepada muhal alaih atau yang menerima hiwalah. Hiwalah juga bisa diartikan dengan pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Adapun dasar hukum hiwalah yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu rukun hiwalah. Rukun hiwalah yang pertama yaitu muhil atau orang yang berhutang. Yang kedua muhal atau orang yang berpiutang atau pemberi pinjaman. Yang ketiga yaitu muhal alai atau orang yang menerima hiwalah. Yang keempat yaitu muhal bih atau hutang. Yang kelima yaitu zikat, ijab kabul atau ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Adapun syarat hiwalah yaitu yang pertama muhil atau pihak pertama, yang kedua muhal atau pihak kedua, yang ketiga muhal alaih atau pihak ketiga, dan yang keempat yaitu hutang yang dialihkan. Selanjutnya yaitu ketentuan memandikan jenazah. Adapun syarat-syarat jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama yaitu jenazah itu orang muslim atau muslimah. Yang kedua yaitu anggota badannya masih utuh atau sebagian masih ada. Yang ketiga yaitu keadaan jasadnya masih utuh dan belum rusak. Adapun syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama yaitu muslim, berakal sehat dan balik. Yang kedua yaitu berniat untuk memandikan jenazah. Yang ketiga yaitu amanah atau bisa dipercaya dan mengetahui tata cara dan hukum memandikan jenazah. Selanjutnya yaitu ketentuan menghafani jenazah. Ketentuan yang pertama yaitu jenazah laki-laki disunahkan 3 lapis kain kafan, sedangkan perempuan 5 lapis kain kafan. Yang kedua yaitu kain kafan disunahkan berwarna putih. Yang ketiga, jangan menghafani jenazah secara berlebihan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afina, yaitu tentang ketentuan menyolati jenazah. Rukun sholat jenazah yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat atas Nabi SAW, yang keenam mendoakan jenazah, yang ketujuh mengucapkan salam. Yang kedua yaitu syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama yaitu harus suci dari hadas besar dan kecil.
Yang kedua, bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, jenazah telah dimandikan dan dikafani. Yang terakhir yaitu letak jenazah di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat gaib. Cara melaksanakan sholat jenazah yaitu sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa sholat jenazah sedapat mungkin dilakukan dengan cara berjamaah. Jika jenazah itu laki-laki, maka imam mengambil posisi di samping kepala dan makmum mengambil tempat di belakangnya secara baris berbaris. Jika jenazah itu perempuan, maka imam berdiri di samping perutnya. Setelah imam dan makmum mengambil posisi seperti ketentuan tersebut, maka sholat jenazah dilaksanakan 4 kali takbir. Pada takbir pertama, disertai dengan niat menyolatkan jenazah ini 4 kali takbir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu membaca niat sholat jenazah. Lalu, takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat atas Nabi dengan ucapan sekurang-kurangnya. Takbir ketiga membaca doa. Dan yang terakhir, takbir keempat mengucap salam. Sholat gaib juga sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sholat gaib adalah sholat jenazah yang dilakukan seseorang ketika jasad mayit tidak berada di depan orang yang sedang sholat, baik karena sudah dimakamkan maupun berada pada tempat yang jauh. Rukun waris ada 3, yaitu yang pertama harta warisan atau maurus atau tirokah, yang kedua pewaris, yang ketiga ahli waris. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, pembayaran hutang, pengurusan jenazah, serta wasiat pewaris. Yang kedua pewaris. Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan, dan ahli waris yang masih hidup. Bagi pewaris yang mempunyai ketentuan barang yang ditinggalkan, di mana barang itu merupakan milik sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal. Yang ketiga ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan pernikahan dengan pewaris, dan beragama Islam. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.